Sebuah rumah kontrakan di Jombang, Jawa Timur digerebek polisi setelah diduga dijadikan lokasi budidaya tanaman ganja. Mantan Menteri Agama periode 2020-2024 Yahud Khalil Humas kembali penuhi panggilan KPK guna diperiksa lebih lanjut terkait penyelidikan dugaan korupsi pembagian kuota tambahan haji. Presiden Prabowo Subianto mengingatkan jajaran pemerintah agar tidak menjadikan korban bencana sebagai objek foto atau pencitraan. Lantas seberapa efektif gaya komunikasi Presiden menyentil wisata bencana dalam mengubah perilaku pejabat? Saksikan selengkapnya di Apa Kabar Indonesia Malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pemirsa, apa kabar Anda? Pemirsa, dalam sidang Kabinet Paripurna yang digelar di Istana Senin kemarin, Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto mengingatkan bahwa jajaran pemerintah tidak boleh menggunakan korban bencana sebagai objek foto ataupun wisata bencana. Presiden menegaskan bahwa empati bisa ditunjukkan dengan kerja nyata di lapangan. Lantas bagaimana penanganan bencana di lapangan? Kami akan hadirkan perbincangannya bersama sejumlah narasumber. Saya Windy Wellingtonia. Dan saya Tiara Haraha, pemirsa. Selain itu kami juga akan turut membahas banyaknya masyarakat Aceh yang mengibarkan bendera putih. Ini diduga sebagai simbol bahwa masyarakat di Aceh ini juga sudah tidak berdaya menghadapi bencana alam yang terjadi dan juga melanda wilayah mereka. Seluruhnya akan kami hadirkan untuk Anda pemirsa di Apa Kabar Indonesia Malam. Pemirsa, sebuah rumah kontrakan di Jombang, Jawa Timur digerebek polisi setelah diduga dijadikan lokasi budidaya tanaman ganja. Polisi menemukan ratusan pohon ganja yang ditanam di dalam rumah. Petugas Satres Narkoba Polres Jombang menggerebek sebuah rumah kontrakan di Desa Mojogapit pada Senin siang. Rumah tersebut diduga kuat menjadi lokasi budidaya tanaman ganja dengan sistem tertutup. Dalam penggerebekan itu, pemirsa, polisi menemukan sebanyak 110 pohon ganja dengan tinggi rata-rata mencapai setengah meter dan ditanam rapi di dalam polybag serta ditempatkan di sebuah greenhouse tertutup. Selain itu, polisi menemukan sistem pengairan, pengaturan suhu, serta pencahayaan khusus sehingga aktivitas ilegal ini sulit terdeteksi oleh warga sekitar. Polisi menangkap 2 orang tersangka dan mengamankan 5,3 kg daun ganja kering yang diduga siap edar. Seluruh barang bukti kemudian diangkut ke Mapolres Jombang menggunakan 2 truk. Kebakaran hebat melanda sebuah rumah yang dijadikan bengkel di Pondok Kelapa, Durensawit, Jakarta Timur pagi tadi. Api berhasil dipadamkan setelah menggerakkan 8 unit mobil pemadam. Cepet ya Pak, ini parah banget. Halo guys, kebakaran break. Kawasan aing kebakaran. Kobaran api membesar diikuti dengan asap hitam yang tebal dengan cepat membakar seluruh bangunan yang dijadikan bengkel dan tempat tinggal di Jalan Kalimalang, Pondok Kelapa, Durensawit, Jakarta Timur pada pagi tadi. Insiden ini memicu kepanikan warga sekitar setelah mendengar beberapa kali suara ledakan dari lokasi bangunan yang terbakar. Petugas pemadam kebakaran yang tiba di lokasi langsung melokalisir api agar tidak merambat ke bangunan lainnya. Kebakaran terjadi diduga kuat akibat korsleting listrik yang memicu percikan api mengenai sejumlah barang yang mudah terbakar. Api berhasil dipadamkan dalam waktu kurang lebih 30 menit setelah mengerahkan 8 unit mobil pemadam kebakaran beserta 35 personel diterjunkan.
Selamat menunaikan ibadah sholat maghrib bagi Anda yang berada di wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya. Pemirsa, kita lanjutkan Apa Kabar Indonesia malam kembali untuk Anda. Mantan Menteri Agama periode 2020-2024 Yakut Khalil Qaubas kembali penuhi panggilan KPK guna diperiksa lebih lanjut terkait penyidikan dugaan korupsi pembagian kuota tambahan haji pada tahun 2024. Didampingi sejumlah kuasa hukum, Yakut Khalil Qaubas bungkam ketika ditanyai sejumlah awak media dan langsung masuk ke dalam. Pemeriksaan lanjutan yang kedua kali ini, penyidik KPK tetap berfokus mendalami lebih lanjut terkait penyelidikan dugaan korupsi pembagian kuota tambahan haji pada tahun 2024. Lantas bagaimana informasi terkini terkait pemanggilan mantan Menteri Agama Yakut Khalil Qaubas alias Gus Yakut di KPK? Kita langsung saja mendengarkan laporan dari rekan kami Virji Dainas. Virji, bagaimana perkembangan pemeriksaan? Silakan. Ya, selamat malam Windy, Tiara, dan juga pemirsa. Benar sekali bahwasannya Yakut Khalil Qaubas selaku mantan Menteri Agama pada periode 2020 hingga 2024 ini tadi datang pada pemanggilan pemeriksaan kedua di tahap penyidikan di KPK. Ia datang pada pukul 11.40 menjelang pukul 12 dan juga hingga sampai saat ini pukul 6 sore atau 18 waktu Indonesia bagian Barat ia masih belum keluar dari ruang pemeriksaan. Berarti sudah ada sekitar 6 hingga 7 jam pemeriksaan yang dilakukan di KPK. Jika kita kilas balik ke belakang pada pemanggilan pertamanya di bulan September, ini juga sekitar 7 jam pemeriksaan yang dilakukan oleh KPK terhadap dirinya di pemeriksaan pertama. Adapun tadi saat ia datang dia tidak berkomentar apapun, dia hanya berkata mohon izin untuk media ini membukakan jalan agar dirinya lebih cepat masuk ke dalam ruangan KPK. Dan juga ini kasus dugaan korupsi yang diusut KPK ini terkait dengan pembagian tambahan 20.000 jemaah untuk kuota haji tahun 2024. Ini hasil dari lobi-lobi Presiden Joko Widodo pada saat itu dengan pemerintahan Arab Saudi. Dan kuota tambahan ini ditujukan untuk mengurangi antrean atau masa tunggu jemaah haji reguler di Indonesia yang bisa mencapai 20 tahun lebih lamanya. Dan juga sebelum adanya kuota tambahan, Indonesia mendapat kuota haji sebanyak 221.000 jemaah pada tahun 2024. Setelah ditambah, total kuota haji ini di tahun 2024 menjadi 241.000. Berarti ada 20.000 tambahan. Dan juga ini menyalahi aturan karena harusnya Kemenak ini membagi hanya 8%, tiba-tiba menjadi 50%, berarti ada 42% ilegal. Dan sejauh ini nanti kita akan melihat sama-sama apa hasil dari pemeriksaan yang ini, apakah ia ditahan ataukah pemeriksaan dilanjutkan. Sekian, kembali ke studio, Tiara dan juga Windy. Baik, terima kasih Virji Dainas melaporkan langsung dari Gedung KPK Jakarta. Selamat kembali bertugas, Virji. Pemirsa, konten creator atau YouTuber Adimas Firdaus atau yang dikenal dengan nama Resbob ditangkap kepolisian. Resbob sebelumnya menjadi buronan setelah video ujaran kebencian bermuatan rasis yang ia lontarkan menjadi viral di media sosial. Resbob diamankan oleh penyidik Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Jabar di sebuah desa di wilayah Semarang, Jawa Tengah. Menurut polisi, Resbob sempat berpindah-pindah tempat dan bersembunyi untuk menghindari kejaran polisian. Ia diterbangkan dari Bandara Ahmad Yani Semarang menuju Bandara Soekarno-Hatta Cengkareng. Dari Bandara Suta, pelaku kemudian dibawa ke Mapolda Jawa Barat untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut. Senin malam, Resbob tiba di Mapolda Jawa Barat sekitar pukul 23:15 WIB dan ia langsung dibawa ke gedung Direktorat Reserse Siber Polda Jabar. Ia terlihat diam saat turut dari mobil dan tidak menjawab pertanyaan dari pihak wartawan. Jembatan Krueng Tingkem yang merupakan penghubung utama Jalan Nasional Aceh menuju Medan di Kecamatan Kutablang, Kabupaten Biren masih terputus. Untuk mobilitas warga mengandalkan perahu agar bisa menyeberang. Warga dan para relawan yang mengirim bantuan harus menggunakan perahu untuk menyeberang sungai lantaran pasca bencana yang melanda Provinsi Aceh, sejumlah akses jalan darat masih putus. Jumlah perahu terbatas masih belum cukup untuk membantu mobilitas warga. Jembatan Krueng Tingkem
Jembatan yang menjadi akses jalan utama ini sampai sekarang masih terputus. Jembatan ini pemirsa merupakan penghubung utama Jalan Nasional Aceh menuju Medan, Sumatera Utara. Pasca bencana banjir bandang dan tanah longsor yang menerjang wilayah Aceh Tengah pada 3 pekan lalu, kini kondisi desa Mendale, Kecamatan Kebayakan, Aceh Tengah mengalami kerusakan yang cukup parah. Pemirsa, beginilah kondisi desa Mendale yang terletak di Kecamatan Kebayakan, Aceh Tengah pasca bencana banjir bandang dan tanah longsor. Desa yang dulunya dipadati rumah penduduk ini berubah menjadi lapangan kosong dengan tumpukan kayu-kayu yang dibawa arus banjir. Material longsoran dan juga lumpur tebal menimbun rumah penduduk dan fasilitas umum. Meski sudah memasuki pekan ketiga pasca bencana banjir bandang, namun ratusan pengungsi hingga kini masih bertahan di tempat pengungsian. Bencana yang menyebabkan isolasi total akses darat ke beberapa desa di Aceh Tengah membuat para pengungsi mengalami krisis pangan dan kesulitan mendapatkan bantuan logistik. Lantas bagaimana informasi terkini terkait update bencana Sumatera khususnya di Biren Aceh? Kita langsung saja mendengarkan laporan dari rekan kami Faisal Renaldi. Silakan dengan laporan Anda, Faisal. Ya, selamat malam Windy, Tiara, dan juga pemirsa. Untuk proses penanganan bencana khususnya di Kabupaten Biren, Provinsi Aceh. Memang saat ini tempat kami mengabarkan saat ini, Windy, Tiara, dan juga pemirsa, yakni tepatnya di Kecamatan Kutablang di Kabupaten Biren. Ada salah satu jembatan yang memang saat ini masih terputus dan juga saat ini proses perbaikan masih terus dilakukan. Di mana informasinya saat ini, Tiara, Windy, dan juga pemirsa, untuk proses perbaikan jembatan saat ini sudah mencapai sekitar 50%. Namun memang saat ini masih belum bisa dilalui oleh masyarakat. Lalu yang menjadi pertanyaan, lewat mana masyarakat untuk bisa menyeberang ke bagian seberang sana atau desa seberang, atau lebih tepatnya jalan menuju ke Kabupaten Aceh Utara. Memang masyarakat ataupun warga di sini untuk bisa menyeberang ke bagian seberang sana atau menuju ke Kabupaten Aceh Utara adalah menggunakan perahu yang kami tunjukkan melalui juru kamera kami, Junaidi. Perahu ini memang disiapkan atau disiagakan oleh warga sendiri. Jadi di mana ini adalah warga saling membantu warga lainnya yang memang ingin menyeberang ke seberang sana. Untuk per satu kali trip atau menuju ke seberang sana memang ditarifkan satu orang Rp10.000. Namun di sini kita tidak bicara tarifnya, melainkan adalah yang kita lihat niat mereka adalah membantu sesama warga. Dan untuk di tempat kami mengabarkan saat ini, Tiara, Windy, dan juga pemirsa, untuk bantuan perahu sendiri memang sangat-sangatlah minim. Kami di sini melihat hanya ada perahu dari BNPB dan juga ada satu perahu dari Polairut. Sisanya lebih dari 5 perahu atau bahkan sampai 10 perahu ini adalah milik warga yang memang disiagakan di sini untuk bisa membantu sesama warga untuk bisa menyeberang ke bagian sana. Dan untuk dapat kami informasikan pula, Windy, Tiara, dan juga pemirsa, untuk jembatan ini, Jembatan Kutablang merupakan salah satu akses utama atau bisa dikatakan jalan nasional, karena ini adalah jalan yang menghubungkan Aceh menuju ke Medan. Dan tentunya ini jika memang jalan ini atau jembatan ini masih putus, ini sangat-sangat menyulitkan warga setempat. Apalagi untuk yang memiliki pekerjaan di seberang sana ataupun relawan yang ingin memberikan bantuan ke bagian Kabupaten Aceh Utara. Untuk sementara demikian, Windy, Tiara, kami kembalikan ke studio. Baik, terima kasih Faisal Rinaldi melaporkan langsung dari Biren Aceh. Selamat kembali bertugas. Pemirsa, pasca banjir bandang yang melanda Kabupaten Aceh Tamiang, pemandangan mencengangkan terlihat di Desa Bukit Rata. Sejumlah kendaraan barat hanyut terbawa derasnya arus air hingga saling bertumpukan satu sama lain. Beberapa kendaraan berat saling bertumpukan satu sama lain menunjukkan kekuatan banjir mampu menghempaskan kendaraan besar.
Dua truk tangki terlihat berada di posisi paling atas tumpukan. Salah satu kendaraan truk tangki nampak tersangkut di pagar dan terjepit di antara truk fuso dan mobil bak terbuka. Bekas garis air pada tangki menunjukkan bahwa ketinggian banjir melebihi tinggi truk tersebut sebelum akhirnya surut. Menurut warga, lokasi tersebut merupakan gudang parkir dan bengkel perbaikan untuk truk tangki. Saat air sungai meluap dan menghantam wilayah setempat, truk-truk sedang parkir dan terseret arus. Pemirsa, Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto mengingatkan kepada jajaran pemerintah untuk tidak menjadikan korban bencana sebagai objek untuk berfoto ataupun wisata bencana. Lantas, apa saja langkah-langkah yang telah dilakukan dalam penanganan bencana? Kali ini kami akan membahasnya bersama sejumlah narasumber sesaat lagi. Jangan pejabat-pejabat tokoh-tokoh datang ke daerah bencana hanya untuk foto-foto dan untuk dianggap hadir. Ya, mohon baliknya. Kita tidak mau ada budaya wisata bencana. Jangan. Kalau datang benar-benar harus ada tujuan untuk membantu mengatasi masalah. Presiden Prabowo Subianto mengingatkan jajaran pemerintah agar tidak menjadikan korban bencana sebagai objek foto atau pencitraan. Dalam sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara Senin petang, Presiden menyentil praktik wisata bencana dan menegaskan empati harus diwujudkan melalui kerja nyata di lapangan. Pada kesempatan yang sama, Prabowo menanggapi usulan penetapan status bencana nasional untuk Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Presiden menyatakan kondisi wilayah terdampak masih terkendali sehingga status bencana nasional belum diperlukan. Ia menilai respons awal penanganan berjalan cepat dan menegaskan sinergi di lapangan lebih penting daripada sekedar koordinasi di tingkat rapat. Lantas, seberapa efektif gaya komunikasi Presiden menyentil wisata bencana dalam mengubah perilaku pejabat? Indikator apa yang digunakan pemerintah untuk menyatakan kondisi terkendali? Apakah langkah saat ini sudah tepat dalam upaya mempercepat rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana? Jadi saya ingin ucapkan terima kasih kepada semua petugas di lapangan. Ya, semua lapisan saya lihat dari yang tertinggi, para menteri, para wakil menteri, para kepala badan, saya lihat di lapangan. Saya lihat dirut-dirut perusahaan-perusahaan yang penting ada di lapangan. Jangan pejabat-pejabat tokoh-tokoh datang ke daerah bencana hanya untuk foto-foto dan untuk dianggap hadir. Ya, mohon sebaliknya. Kita tidak mau ada budaya wisata bencana. Jangan. Kalau datang benar-benar harus ada tujuan untuk membantu. Pemirsa, Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menegaskan kepada jajaran pemerintah bahwa empati untuk korban bencana khususnya di Sumatera ini bisa ditunjukkan dengan kerja nyata di lapangan. Lantas bagaimana penanganan bencana saat ini? Kami akan membahasnya bersama sejumlah narasumber. Di sebelah saya sudah hadir Mas Respiratori Sadam Al-Jihad selaku tenaga ahli utama KSP. Selamat malam. Assalamualaikum Mas Sadam. Terima kasih sudah hadir. Dan di sebelahnya langsung saja kami menyapa Pak Haryanto Warjaman, merupakan ahli bencana pusat pengurusan risiko bencana DRRC Universitas Indonesia. Selamat malam Pak Haryanto, terima kasih sudah hadir. Dan di sebelahnya ada Prof. Gunggun Haryanto yang merupakan pakar komunikasi politik dari UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Selamat malam Prof. Mbak Terima Indi. kasih sudah hadir bersama kami. Ini menjadi menarik karena dalam sidang Kabinet Paripurna ada pernyataan yang tegas yang diberikan oleh Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto. Ini arahannya kepada para jajaran pemerintah. Bagaimana Anda menelaah pernyataan dari Presiden ini cukup keras nyatanya? Iya, saya kira ini menjadi hal yang penting
bahwa Pak Presiden tidak tone deaf, artinya tidak tuli dan tidak buta dengan apa yang kemudian masyarakat lihat hari ini. Nah, itu juga menjadi koreksi penting bagi pemerintah, tapi juga bagaimana kehadiran daripada pejabat publik yang hadir itu bukan hanya fisiknya kemudian selfish dan sebagainya, tapi juga membawa hal-hal yang memang dibutuhkan oleh masyarakat. Kalau kita berkaca dari perjalanan ini sudah banyak sekali yang kemudian Pak Presiden dan pemerintah pusat, bahkan pemerintah provinsi berkolaborasi dengan operasi tanggap darurat terpadu ini. Artinya memang di sisi lain proses evakuasi, distribusi, kedaruratan terkait logistik, kemudian kebutuhan dasar warga dan sebagainya ini terpenuhi, plus dengan rehabilitasi dan rekonstruksi dengan anggaran yang besar kemudian harus dipercepat, kemudian ada satgas terkait dengan perbaikan jembatan, TNI Polri hadir di wilayah-wilayah terisolir dan sebagainya. Ini membuktikan bahwa selain ada peringatan dari Pak Presiden, tapi juga ada apresiasi dari Pak Presiden bahwa harus kita bergerak dengan masif semata-mata untuk masyarakat yang terdampak atau korban bencana itu. Baik, Prof. Gun-Gun, ini kan menarik. Kalimat yang digunakan oleh Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto, budaya wisata bencana. Bagaimana menurut Anda? Ya, ini menurut saya penegasan ya, bahwa bencana itu bukan panggung untuk impression management, untuk manajemen kesan yang ujungnya adalah personal branding. Itu tentu keliru, tidak membangun yang disebut dengan empati. Empati. Ya, kan situasi bencana itu melahirkan ketidakpastian. Ya. Iya kan, bukan hanya saat bencananya terjadi, tapi Pasca jauh bencananya. pasca bencananya. Ya. Mungkin nanti ada rehabilitasi, ada rekonstruksi, itu panjang. Ya. Dan salah satu yang kemudian harus ditunjukkan bukan hanya dalam konteks bantuan parsial, karena ini porsi pemerintah itu harus komprehensif dari hulu yang namanya kebijakan sampai ke hilir teknikalitas dalam penanganan bencana. Jadi pernyataan ini adalah pernyataan peneguh, tetapi harus dimulai dari presiden sampai jajaran di bawahnya. Karena apa? Pernyataan seorang presiden itu punya karakter direktif, selain official, selain autoritatif. Jadi kalau pernyataan itu tidak ada rembesan ke bawah, dan nanti misalnya ada menteri 1, 2, 3 atau lebih yang masih berada dalam proses yang lebih pada menempatkan bencana itu dalam konteks kepentingan dirinya atau kelompoknya, menurut saya berarti pernyataan presiden itu ada gap antara apa yang dinyatakan dengan realitas. Oleh karena itu tentu kita berharap pernyataan presiden itu menyudahi ya salah satu jenis komunikasi buruk dalam penanganan bencana, yaitu soal tidak munculnya komunikasi empati berbasis kebutuhan dari keluarga terdampak di bencana tersebut. Contoh misalnya selfie, itu kan tidak menunjukkan, atau misalnya makan rame-rame dengan kapasitas berlebihan, gestur yang tidak menunjukkan rasa bahwa ini adalah situasi yang extraordinary dan membutuhkan perhatian. Dan itu bayangkan kalau kemudian terekspos ya foto, kemudian gaya-gaya yang sifatnya lebih personal, Mbak Windy. Dan itu menurut saya pernyataan presiden nanti harus kemudian jadi bahan koreksi seluruh jajaran menteri dan birokrasi pemerintah di bawah. Gitu. Mas Adam, bagaimana Ya, tanggapannya? sepakat. Karena memang ketika Pak Presiden pun sudah memberi contoh, ketika bayangkan Pak Presiden sudah menyampaikan, Pak Presiden hadir di Aceh sudah 3 kali. Iya. Ini Di kepala negara yang kita Utara berbicara. di 2 kali, di Sumatera Barat 1 kali. Bahkan setelah dari Aceh kemudian ke Pakistan, kemudian ke Rusia, balik lagi ke Aceh. Dan saat itu juga ketika itu Pak Presiden bersama-sama dengan pengungsi makan makanan yang pengungsi makan. Nah, ini bentuk-bentuk yang kemudian sebetulnya Pak Presiden tidak melakukan hal-hal yang tadi yang dibilang wisata bencana atau seperti apa, benar-benar empati dengan masyarakat. Kita harus merasakan apa yang masyarakat pengungsi rasakan
Presiden pun harus rasakan, dan itulah bagian dari empati komunikasi Pak Presiden. Nah, memang saya sepakat bahwa ini adalah bagian dari cara mengingatkan Pak Presiden. Walaupun ada apresiasi, tapi tetap Pak Presiden mengingatkan bahwa etika publik itu harus dijaga ketika sudah menjadi pejabat publik. Dan orientasinya ketika kemudian pejabat publik ini memunculkan rasa empatinya, maka kebijakan itu akan menjadi kebijaksanaan. Dan itulah yang kemudian diharapkan oleh masyarakat, keteduhan dari setiap solusi yang diberikan. Selain tadi secara parsial ada bantuan-bantuan, kemudian dukungan-dukungan, ada anggaran-anggaran yang memang negara wajib untuk bertanggung jawab. Tapi selain itu juga ada penegakan hukum di sisi kerusakan lingkungan. Nah, makanya dua hal ini yang kemudian secara komunikasi kebencanaan Presiden lakukan dan pemerintah lakukan terkait penanggulangan kebencanaan dan juga terkait dengan penegakan hukum. Jadi dua hal ini kita tidak menjadi hal yang bercanda, tapi hal yang serius untuk dilakukan. Yang serius yang ditangani itu khususnya untuk pemerintah. Pak Haryanto, dalam kondisi yang seperti ini, berdasarkan data yang Bapak miliki, tadi juga sudah disebutkan bahwa bencana itu efeknya tidak hanya saat bencana saja, tapi pasca bencana pula. Apa saja yang menjadi prioritas sampai dengan saat ini? Baik, pertama saya ingin sampaikan bahwa penegasan Bapak Presiden ini kan kalau di dalam ilmu kebencanaan masuk ke dalam teori etik disaster management. Etik disaster management itu terdiri dari E-nya itu evaluation. Ya. Kemudian T-nya itu trust. Ya. I-nya itu information. Ya. C-nya itu communication. Baik. Itu luar biasa. S-nya itu strategik. Berarti Bapak Presiden itu sudah memahami betul etik disaster. Ya, bahwa janganlah menyakiti hati masyarakat yang kedua yang tertimpa dari bencana. Betul. Oke. Dan di dalam disaster management itu kita perlu memahami betul yang disebut dengan sebuah proses penderitaan. Iya. Kita hari ini bisa berbicara secara keilmuan, tapi ketika kita masuk di dalam intra, wow, pedih sekali itu. Betul. Sehingga manajemen disaster itu menempatkan proses yang namanya pra, intra, pasca. Selalu 3, Ibu. Dan pra, intra, pasca itu juga terdiri dari yang disebut scientific, teknologi, dan terakhirnya humanitarian, kemanusiaan. Sehingga Bapak Presiden tuh, ini yang dihadapi kan manusia. Kenapa kalian foto-foto? Betul. Ya kondisinya kan? Mungkin juga sedang kelaparan, tidak mendapatkan kondisinya bantuan. Sedang dalam proses penderitaan. Hopeless, tidak bisa berbuat apapun. Mari empati kita tunjukkan untuk tidak melakukan itu. Nah, sehingga di dalam disaster management yang berikutnya, di dalam sebuah proses itu ada 3 lagi. Metodologi, psikologi, and filosofi. Nah, kan kita psikologi aparatur negara sudah bermain di situ. Bagaimana psikologi masyarakat yang menderita? Dan inilah filosofi ketika Prof kita sampaikan tadi itu intinya filosofi, Prof. Dan mari kita dukung semua yang dilakukan saat ini. Kenapa? Karena satu penyebab masuk di 3 provinsi. Ini besar sekali, Sumatera itu besar. Ya. Waktu kejadian di Amerika, kebetulan saya seminggu berikutnya saya ditugaskan ke sana. Mereka 3 bulan loh. Betul. Negara kejadian di kota kecil 3 bulan selesai. Kita 24 hari sudah menunjukkan sebuah proses. Perbaikan. Ayo, mari kita betul-betul ya dukung Bapak Presiden kita ini dalam suatu konteks. Bencana itu bukan sebuah objek wisata. Gitu. Jadi nanti kita akan bahas secara disaster knowledge-nya bisa lebih luas lagi. Baik. Prof Gun-Gun, tadi juga sempat dibahas masalah trust ada di situ, artinya kepercayaan kepada masyarakat. Apakah ini membuktikan bahwa pernyataan dari Presiden ini juga membangun agar dan juga mengajak agar aparat pemerintah ini membangun adanya kepercayaan khususnya untuk korban bencana? Ya, jadi kepercayaan ini kan tidak tiba-tiba, harus ada proses yang kemudian dilalui dengan konsisten. Dalam komunikasi itu ada namanya service level agreement. Jadi seluruh kerja itu ada matrik kerja yang
outputnya bisa dievaluasi. Nah sekarang jangan jumping conclusion. Karena apa? Itu nggak bagus juga untuk proses monitoring ya, dan evaluasi di lapangan. Jadi bagi saya satu hal yang penting, jadi kerja pemerintah harus didukung, udah pasti. Kemudian kondisi faktual di lapangan juga jangan ditutup-tutupi. Jadi harus ada balance antara realitas dengan idealitas. Nah, kita tidak mungkin sampai pada trust kalau gapnya itu terlalu lebar. Dalam bahasa akademik itu disebut dengan cognitive dissonance. Sering kali ada muncul keberbedaan antara apa yang dipikirkan dengan yang dirasakan. Sehingga trust itu pelan tapi pasti menurun. Nah, supaya kemudian trust itu tidak menurun, maka kerja pemerintah yang sekarang didukung oleh stakeholder, ya, masyarakat, kemudian juga harus terus berjalan dalam konteks penanganan, tidak kemudian terdelegitimasi, baik oleh kebijakannya pemerintah sendiri maupun oleh gap yang ada di masyarakat antara apa yang dibutuhkan masyarakat dengan yang dirasakan tadi. Nah, konsistensi berarti menjadi kata kunci. Konsistensi tersebut. Mas Adam, ada satu lagi pernyataan dari Presiden yang perlu digarisbawahi adalah sampai dengan saat ini Indonesia masih bisa menangani bencana. Nanti kita bahas lagi bagaimana sesungguhnya indikator dan juga langkah-langkah yang sudah diambil oleh pemerintah. Pemirsa, kami masih akan kembali sesaat lagi selepas jeda. Jangan pejabat-pejabat tokoh-tokoh datang ke daerah bencana hanya untuk foto-foto dan untuk dianggap hadir. Ya, mohon baliknya. Kita tidak mau ada budaya wisata bencana. Jangan. Kalau datang benar-benar harus ada tujuan untuk membantu mengatasi masalah. Saya ditelepon banyak pimpinan kepala negara yang ingin kirim bantuan. Saya bilang terima kasih. Concern Anda, kami mampu. Indonesia mampu mengatasi ini. Ya. Ada yang teriak-teriak ingin ini dinyatakan bencana nasional. Kita sudah kerahkan, ini 3 provinsi dari 38 provinsi. Jadi situasi terkendali. Saya monitor terus, ya, dan kita sudah merencanakan segera akan kita bentuk, apakah kita namakan badan atau satgas rehabilitasi dan rekonstruksi. Kita lanjutkan dialog kami. Tadi pemirsa kita sama-sama sudah mendengarkan pernyataan dari Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto yang menyatakan bahwa Indonesia mampu menangani bencana. Mas Adam, jika Anda lihat apakah sampai dengan saat ini apa yang menjadi indikator bahwa Indonesia ini sudah melakukan penanganan di lokasi bencana khususnya di Sumatera? Saya berlandaskan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007. Bagaimana kita melihat indikasi itu dari penanganan bencana dan pasca bencananya. Penanganan bencana itu ada evakuasi dan juga ada distribusi terkait dengan kebutuhan dasar, logistik, dan sebagainya. Sumber daya yang kemudian diberikan oleh negara itu sudah terus-menerus mengalir. Baik itu alutsista, baik itu personil TNI Polri, baik itu lumbung atau makanan, ataupun kemudian dialihkan dari MBG yang dialihkan, SPPG yang dialihkan, itu sudah terus-menerus itu diberikan, dan kemudian ini bagian dari pertanggungjawaban negara. Yang kedua, ada persoalan rehabilitasi dan juga rekonstruksi. Dari awal ketika arus logistik terhambat, kemudian ada satgas perbaikan jembatan, kemudian ada progresnya semuanya. Ada jembatan Tepin Mane, jembatan Tepin Redep itu sudah bisa dilalui. Nah, kemudian kita melihat ada arus jalan yang kemudian dari 31
di Aceh itu sudah 20 arus jalan yang sudah bisa dilalui. Begitu juga di Sumatera Utara dan Sumatera Barat. Saya menyebutkan Aceh karena memang sangat berat di Aceh dengan 18 kabupaten kota di sana. Nah, kemudian di Kemendagri juga ada dukungan dari Pak Presiden sebesar 4 miliar. 3 hari setelah Pak Presiden memutuskan kebijakannya, itu kemudian sudah ditransfer untuk anggaran kedaruratan di masing-masing kabupaten kota di sana. Nah, selanjutnya ketika rekonstruksi itu juga ada anggaran 51,82 triliun yang memang sudah ditetapkan di R3P melalui BNPB. Nah, di sini juga diaminkan oleh Menteri Purbaya. Artinya, ada 60 langkah-langkah triliun. dan juga Artinya sudah kesiapan dilakukan, dan kesanggupan negara ini sudah dalam on the track. Ketika kita melihat Aceh di tahun 2004 misalkan, tsunami Aceh. Tapi ini kita berbicara sekarang? Ya, saya mau bilang bahwa ada bantuan asing ketika di Aceh saat itu 42,9 triliun. Dan negara hari ini untuk rehabilitasi dan rekonstruksi sudah menyiapkan anggaran 60 triliun. Artinya kondusivitas untuk mempersiapkan rancang bangun terkait dengan pemulihan pasca bencana itu sudah dilakukan dengan prepare oleh negara. Dan Pak Presiden juga tadi sudah menegaskan bukan hanya soal penanggulangan kebencanaan, tapi juga terkait siapa yang kemudian bertanggung jawab terkait dengan masalah-masalah Artinya itu. kita membahas dulu masalah pemulihan. Pak Haryanto, langkah-langkah yang sudah diambil oleh pemerintah ini menurut Bapak apakah sudah tepat? Kalau dari sisi keilmuan kebencanaan, kita indikatornya itu pertama adalah stabilitas dan prediktibilitas. Ya, prediksinya bagaimana? Ya, itu sudah berjalan. Kemudian tadi sejalan adalah pengerahan sumber daya manusia dan sumber daya lainnya ya, yang sudah terbuka. Itu di manajemen bencana nomor 1 itu. Dan yang juga menjadi bagian terpenting di situ adalah negara hadir menunjukkan bahwa kedaulatan negara itu ada. Ya. Dan yang terakhir, indikator terakhirnya adalah transisi ke fase pemulihan. Oh, ini berat sekali, Mbak, karena di situ ada yang disebut dengan pertama ada recovery disaster ekologi, recovery disaster humanitarian, recovery disaster social, ya, recovery disaster ekonomi. Oh, ini pemulihannya banyak tahapannya ya. Pemulihannya sih cuma 6. Nah, cuma 6. Itu banyak, Pak. Tapi rangkaiannya lebih dari itu, dan Bapak Presiden harus diberikan konsentrasi penuh di situ, ya. Jangan tidak ada lagi istilah bahasa Inggrisnya peritilan-peritilan yang tidak perlu muncul dengan isu yang tidak-tidak, gitu ya. Karena beliau sudah hadir, negara sudah hadir. Ya. Dan yang terpenting saat ini adalah bagaimana empati kita ya kepada masyarakat yang terpapar bencana, tapi juga ada sebuah kekuatan untuk tidak terulang kembali. Nah, saya khawatir ini. Kenapa? Karena siklon Senyar ini kan mundur. Kalau kita lihat ada siklon Seroja, Dahlia. dan jatuhnya di bulan November juga. Ya kan? 2021. Siklon Seroja itu muncul dari siklon Cempaka 2017. Jatuhnya dekat-dekat juga. Sebelum siklon Cempaka ada siklon Bakung 2014. Nah, ini diperlukan sebuah sistem yang disebut dengan National Disaster Dashboard System. Sebagai bentuk mitigasi bencana tersebut. Sebagai bentuk PRB-nya. Baik. Betul. Prof Gun-Gun, yang kita ketahui langkah dari Presiden ini menarik karena menggunakan rapat terbatas untuk mengikuti laporan-laporan apa saja yang telah diambil, langkah-langkah apa saja yang telah diambil oleh kementerian ataupun pejabat terkait dalam menangani bencana ini. Dan ini pun bisa diakses oleh masyarakat. Ini dilaksanakan secara terbuka. Apa yang ingin disampaikan oleh pemerintah dengan langkah tersebut? Ya, ini kan informasi ini kan backbone ya. Informasi itu tulang punggung dari penanganan masalah. Jadi apa yang dilakukan Presiden melalui rapat terbatas ya waktu itu
yang langsung di lokasi bencana ratas dan disiarkan secara live, itu paling tidak menjadi pesan bahwa ya tadi seperti disampaikan oleh teman-teman, negara ingin hadir di posisi epicentrum dari bencana itu. Tapi saya membayangkan gini Mbak Windy, jadi pada saat bencana itu terjadi, satu ruang yang cukup luas bolongnya adalah soal penanganan komunikasi publiknya. Komunikasi publiknya? Ya, contoh misalnya tadi, kenapa misalnya tidak ditetapkan sebagai status bencana nasional dalam konteks penanganan bencana, Undang-Undang 24 tahun 2007. Ini kan butuh reasoning, butuh